Hai Sobat Daring, perkenalkan kami dari kelompok 6, kelas 3B, mata kuliah Biostatistika. Kali ini akan membahas mengenai uji hipotesis. Nah, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu ya. Nama saya Siti Holilah Nurhamidah, yang kedua ada Fani Azhara Putri, dan yang ketiga ada Salsabil Karisma Renatama. Kita langsung aja ke pembahasannya ya. Pertama akan kita bahas adalah konsep uji hipotesis. Konsep uji hipotesis. Kata hipotesis itu berasal dari kata hupo yang berarti sementara atau lemah kebenarannya, dan juga kata tesis yang berarti pernyataan atau teori. Jadi berdasarkan dua kata ini dapat kita simpulkan bahwa hipotesis adalah pernyataan sementara yang perlu diuji kebenarannya. Untuk menguji kebenarannya digunakan pengujian hipotesis. Lalu selanjutnya ada hipotesis statistik, yaitu suatu proposisi atau anggapan mengenai parameter populasi yang dapat diuji secara statistik melalui sampel yang diambil dari populasi. Selanjutnya ada pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis ini memiliki tujuan, yaitu membantu dalam pengambilan keputusan tentang apakah suatu hipotesis yang diajukan, seperti perbedaan atau hubungan, cukup meyakinkan untuk ditolak atau tidak ditolak. Jadi, keyakinan ini didasarkan pada besarnya peluang untuk memperoleh hubungan tersebut secara kebetulan atau by chance. Semakin kecil peluang tersebut atau peluang adanya by chance, semakin besar keyakinan bahwa hubungan tersebut memang ada. Maksudnya apa? Maksudnya itu, semakin kecil peluang kejadian tersebut itu terjadi secara kebetulan, maka semakin besar keyakinan bahwa hubungan tersebut memang ada. Lalu selanjutnya itu adalah prinsip uji hipotesis. Prinsip uji hipotesis adalah melakukan perbandingan antara nilai sampel atau data hasil penelitian dengan nilai hipotesis atau nilai populasi yang diajukan. Di sini nilai hipotesis yang dijadikan acuan adalah nilai hipotesis 0 yang akan kita bahas nanti. Peluang untuk diterima dan ditolaknya suatu hipotesis tergantung besar kecilnya perbedaan antara nilai sampel dengan nilai hipotesis. Semakin kecil perbedaan, semakin kecil peluang menolak hipotesis, yang artinya gagal menolak hipotesis. Lalu mengapa di sini disebutnya gagal menolak hipotesis, bukan menerima hipotesis? Karena dalam uji hipotesis, bila kesimpulannya menerima hipotesis, bukan berarti bahwa kita telah membuktikan hipotesis tersebut benar. Karena benar atau tidaknya suatu hipotesis hanya dapat digunakan dengan mengadakan observasi pada seluruh populasi, dan hal ini sangat sulit, bahkan tidak mungkin untuk dilakukan. Jadi, menerima hipotesis sebetulnya berarti kita tidak punya cukup bukti untuk menolak hipotesis. Lalu selanjutnya, semakin besar perbedaan, maka semakin besar peluang menolak hipotesis, yang artinya menolak hipotesis. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis hipotesis. Jenis hipotesis itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada hipotesis 0, yang simbolnya adalah H0, yang berarti tidak ada hubungan antara variabel satu dengan yang lain. Contohnya itu, tidak ada perbedaan antara status gizi bayi mengonsumsi ASI dengan status gizi bayi yang tidak mengonsumsi ASI. Atau dengan kata lain, kejadian ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara status gizi dengan ASI. Selanjutnya yang kedua ada hipotesis alternatif. Simbolnya itu adalah HA, yang berarti ada hubungan antara variabel satu dengan yang lain. Contohnya itu ada perbedaan antara status gizi bayi mengonsumsi ASI dengan status gizi bayi yang tidak mengonsumsi ASI. Atau dengan kata lain, kejadian ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara status gizi dengan ASI. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai kaitan hipotesis alternatif, hipotesis 0 dengan hipotesis penelitian. H0 dan HA adalah jawaban sementara terhadap uji hipotesis, sedangkan hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian.
Contohnya itu di sini terdapat pernyataan bahwa sebagian besar siswa yang memiliki kebiasaan sarapan pagi akan memiliki nilai yang bagus. Kemudian peneliti berniat untuk meneliti pernyataan tersebut dengan mengambil sampel 1.000 orang siswa di Indonesia yang memiliki kebiasaan sarapan pagi dan didapatkan hasil bahwa 700 dari 1.000 sampel memiliki nilai yang bagus. Di sini dapat kita bedakan yang mana HA dan HO, juga yang mana hipotesis penelitian. Yaitu jika hipotesis alternatif dan hipotesis nol itu 700 dari 1.000 sampel ini bisa nggak sih kita gunain untuk keseluruhan populasi? Bisa nggak kita jadikan acuan? Nah, untuk menetapkan hal tersebut harus dihitung berdasarkan perbandingan antara nilai sampel atau data hasil penelitian dengan nilai hipotesis, atau dengan kata lain untuk mencari H0 dan HA itu harus digunakan uji statistik dahulu. Sedangkan hipotesis penelitian dengan hasil 700 dari 1.000 sampel ini telah menunjukkan bahwa benar sebagian besar siswa yang memiliki kebiasaan sarapan pagi akan memiliki nilai yang bagus. Jadi dapat disimpulkan bahwa perbedaan keduanya adalah H0 dan HA itu harus dilakukan uji statistik lebih dahulu. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai arah dan bentuk uji hipotesis. Arah dan bentuk uji hipotesis itu juga terbagi dua. Yang pertama ada one tail atau satu sisi, yang di sini one tail itu hipotesis alternatifnya menyatakan adanya perbedaan atau hubungan, dan dia juga menyatakan ada pernyataan hal yang satu lebih tinggi dari hal yang lain. Contohnya itu tekanan darah orang yang merokok lebih tinggi daripada orang yang tidak merokok. Penulisannya itu seperti ini. Lalu selanjutnya ada two tail atau dua sisi. Di sini itu hipotesis alternatifnya menyatakan adanya perbedaan atau hubungan, tetapi di sini tidak ditekankan atau tidak ada pernyataan hal yang satu lebih tinggi dari hal yang lain. Contohnya itu tekanan darah orang merokok berbeda dengan orang yang tidak merokok. Di sini cuma ditekankan bahwa ada perbedaan atau ada hubungan, tapi tidak ditekankan apakah hal yang satu lebih tinggi dari hal yang lain. Nah, di sini contoh penulisannya seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai langkah-langkah pengujian hipotesis. Langkah-langkah pengujian hipotesis yang pertama kali kita harus lakukan adalah menetapkan hipotesis, yaitu yang tadi kita udah pelajari, yaitu yang pertama ada hipotesis nol, yang berarti tidak ada perbedaan sesuatu kejadian antara kedua kelompok. Contohnya, tidak ada perbedaan berat bayi antara mereka yang dilahirkan dari ibu yang merokok dengan mereka yang dilahirkan dari ibu yang tidak merokok. Nah, yang kedua ada hipotesis alternatif, yang berarti ada perbedaan suatu kejadian antara kedua kelompok. Dari hipotesis ini akan diketahui apakah uji statistik menggunakan satu arah atau one tail, atau dua arah atau two tail, seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Contohnya itu ada perbedaan berat badan bayi antara mereka yang dilahirkan dari ibu yang merokok dengan mereka yang dilahirkan dari ibu yang tidak merokok. Lalu hal kedua yang harus kita lakukan adalah menentukan uji statistik yang sesuai. Jenis uji statistik itu sangat tergantung dari yang pertama, jenis variabel yang akan dianalisis. Jadi, bila jenis data variabelnya itu numerik atau kuantitatif, itu berarti distribusi data normal atau simetris, dan nantinya kita akan menggunakan uji statistik parametrik. Sedangkan bila jenis data variabelnya itu kategori atau kualitatif, hal itu berarti mereka memiliki distribusi data tidak normal, yang nantinya kita akan menggunakan uji statistik non-parametrik. Lalu selanjutnya ada jenis data apakah dependen atau independen. Lalu selanjutnya ada jenis distribusi data apakah mengikuti distribusi normal atau tidak. Seperti yang tadi udah dijelasin, jika distribusi normal akan menggunakan uji statistik parametrik. Nah, yang biasanya bila dilihat dari besarnya data itu,
uji statistik parametrik itu datanya besar atau lebih dari 30, sedangkan distribusi normal itu nantinya akan menggunakan uji statistik non-parametrik dan biasanya itu datanya kecil atau kurang dari 30. Sebagai gambaran, jenis uji statistik untuk mengetahui perbedaan mean akan berbeda dengan uji statistik untuk mengetahui perbedaan proporsi atau persentase. Uji beda mean menggunakan uji T atau uji ANOVA, sedangkan uji untuk mengetahui perbedaan proporsi digunakan uji chi-kuadrat. Selanjutnya, hal ketiga yang perlu kita lakukan adalah menentukan batas atau tingkat kemaknaan. Nah, batas atau tingkat kemaknaan ini sering juga disebut dengan nilai alfa. Hal ini merupakan nilai yang menunjukkan besarnya peluang salah dalam menolak hipotesis nol. Dengan kata lain, nilai alfa dapat diartikan pula batas maksimal kita salah menyatakan adanya perbedaan. Nilai alfa ini penggunaannya tergantung tujuan penelitian dilakukan, namun yang paling sering digunakan adalah 10%, 5%, dan juga 1%. Untuk bidang kesehatan masyarakat, biasanya menggunakan nilai alfa 5%. Untuk pengujian obat-obatan, menggunakan batas toleransi kesalahan yang lebih kecil, misalnya 1%, karena mengandung risiko yang fatal. Lalu selanjutnya, hal keempat yang perlu kita lakukan adalah menghitung dengan cara uji statistik. Nah, perhitungan uji statistik adalah menghitung data sampel ke dalam uji hipotesis yang sesuai. Di sini ada dua rumus, yaitu rumus yang pertama, bila standar deviasi populasinya diketahui, digunakan rumus Z atau uji Z. Yang kedua, bila standar deviasi populasinya tidak diketahui, itu menggunakan uji T. Seperti ini rumusnya. X dikurang mi, kalau Z itu X dikurang mu per sigma akar N, kalau T itu X dikurang mu per standar deviasi akar N. Lalu selanjutnya, yang terakhir kita lakukan adalah mengambil keputusan berdasarkan uji statistik. Nah, hasil pengujian statistik itu akan menghasilkan dua kemungkinan, yaitu menolak hipotesis nol dan gagal menolak hipotesis nol. Jadi, keputusan uji statistik dapat dicari dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan klasik dan juga pendekatan probabilitas. Yang pertama itu ada pendekatan klasik. Pendekatan klasik ini dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai perhitungan uji statistik dengan nilai pada tabel, baik tabel Z untuk standar deviasi diketahui maupun tabel T untuk standar deviasi tidak diketahui. Besarnya nilai tabel sangat tergantung dari nilai alfa yang kita gunakan dan juga tergantung dari apakah uji kita one tail atau two tail. Uji two tail atau dua sisi atau dua arah, simbolnya seperti ini. Uji ini menggunakan uji dua arah sehingga untuk mencari nilai Z di tabel kurva normal, nilai A-nya harus dibagi dua arah, yaitu ujung kiri dan juga ujung kanan dari suatu kurva normal. Sehingga nilai A-nya itu harus dibagi dua atau setengah alfa. Sebagai contoh, bila ditetapkan nilai alfanya itu adalah 0,05, terus kita menggunakan uji two tail, maka nilai alfanya itu setengah dikali 0,05 maka menjadi 0,025. Pada alfa 0,025 nilai Z-nya adalah 1,96. Seperti ini kurvanya, yaitu ujung kiri dan ujung kanan, ada setengah alfa dan setengah alfa. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal uji two tail, yaitu diketahui kadar kolesterol orang dewasa normal adalah 200 gram per 1000 mili dengan standar deviasi sebesar 56 gram. Seorang peneliti melakukan pengukuran kadar kolesterol sekelompok penderita hipertensi yang jumlahnya 49 orang. Didapatkan rata-rata kadar kolesterol mereka 220 gram per 100 mili. Peneliti ingin menguji apakah kadar kolesterol penderita hipertensi berbeda dengan kadar kolesterol orang dewasa normal. Di sini diketahui mu-nya itu 200, lalu sigma atau standar deviasinya itu adalah 56, lalu n-nya itu 49,
X-nya 220, dan alfanya adalah 0,05. Lalu kita tentukan hipotesanya, yaitu yang pertama, tidak ada perbedaan rata-rata kadar kolesterol orang dewasa dengan penderita hipertensi, dan yang kedua, ada perbedaan rata-rata kadar kolesterol orang dewasa dengan penderita hipertensi. Lalu kita hitung dengan uji Z dengan menghasilkan dan mendapatkan hasil 2,5. Alfanya itu adalah 0,05 seperti yang udah kita jelasin tadi, bahwa alfa di uji tutel ini harus dibagi 2, jadinya 0,05 dibagi 2 itu adalah 0,025. Maka Z 0,025 adalah 1,96. Di sini dihasilkan bahwa Z hitung lebih besar dari Z alfa. Maka hipotesis nolnya ditolak dan hipotesis alternatifnya diterima atau gagal ditolak. Yang berarti kadar kolesterol penderita hipertensi berbeda dengan kadar kolesterol orang dewasa normal. Selanjutnya, uji one tail atau satu sisi atau satu arah, yang simbolnya seperti ini. Berbeda dengan uji two tail, uji one tail ini nilai A-nya jika 5% akan tetap 5% atau tidak perlu dibagi 2. Sehingga nilai Z-nya sama dengan 1,65. Nah, berikut ini kurvanya. Jadi dia cuma di sebelah kanan atau kiri di pinggir-pinggirnya, dan nilainya itu 1 alfa. Tidak perlu dibagi 2. Selanjutnya, selain pendekatan klasik, ada juga pendekatan probabilistik. Setiap kita melakukan uji statistik melalui program komputer, maka akan ditampilkan atau dikeluarkan nilai P atau p-value. Dengan nilai P ini, kita dapat menggunakan untuk keputusan uji statistik dengan cara membandingkan nilai P dengan nilai alfa. Ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut. Yang pertama, bila nilai P kurang dari nilai alfa, keputusannya hipotesis nol ditolak. Dan yang kedua, bila nilai P lebih besar dari nilai alfa, keputusannya hipotesis nol gagal ditolak. Perlu diketahui bahwa nilai P two tail adalah 2 kali nilai P one tail. Berarti kalau tabel yang digunakan adalah tabel two tail, sedangkan uji statistik yang dilakukan two tail, maka nilai P dari tabel harus dikalikan 2. Dengan demikian, dapat disederhanakan dengan rumus nilai P two tail sama dengan 2 kali nilai P one tail. Jadi, seperti yang tadi. Dari kedua nilai tersebut, atau nilai perhitungan uji statistik dan nilai dari tabel, kita dapat memutuskan apakah hipotesis nol ditolak atau hipotesis nol gagal ditolak dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, bila nilai perhitungan uji statistik lebih besar dibandingkan nilai yang berasal dari tabel atau nilai perhitungan lebih besar dari nilai tabel, keputusannya hipotesis nol ditolak. Hipotesis nol ditolak artinya ada perbedaan kejadian atau mean atau proporsi yang signifikan antara kelompok data satu dengan kelompok data yang lain. Sedangkan yang kedua, bila nilai perhitungan uji statistik lebih kecil dibandingkan nilai yang berasal dari tabel atau nilai perhitungan lebih besar dari nilai tabel, keputusannya adalah hipotesis nol gagal ditolak. Hipotesis nol gagal ditolak artinya tidak ada perbedaan kejadian atau mean atau proporsi antara kelompok data yang satu dengan kelompok data yang lain. Perbedaan yang ada hanya akibat dari faktor kebetulan atau by chance. Selanjutnya ada jenis-jenis uji hipotesis. Yang pertama ada uji beda-min satu sampel. Berdasarkan ada tidaknya nilai TO, maka jenis uji beda-min satu sampel dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, apabila TO atau SD populasi diketahui, maka menggunakan uji Z dengan rumus X min mu per TO per akar N. Yang kedua, bila TO atau SD populasi tidak diketahui, maka menggunakan uji T dengan rumus X min mu per SD per akar N dengan DF sama dengan N kurang 1. Selanjutnya ada contoh uji mean satu sampel.
Dari soal di atas dapat diperoleh H0 banding mu sama dengan 200, tidak ada perbedaan rata-rata kolesterol orang dewasa dengan penderita hipertensi. Yang kedua ada HA banding mu tidak sama dengan 200, yang artinya ada perbedaan rata-rata kadar kolesterol orang dewasa dengan penderita hipertensi. Level of significance-nya pada uji statistik ini digunakan 5%. Dikarenakan soal di atas diketahui standar deviasi populasi, maka menggunakan uji beda min satu sampel dengan pendekatan uji Z. Langsung dimasukkan ke dalam rumus Z, X min mu per to per akar N sama dengan 220 dikurang 200 per 56 per akar 49 sama dengan 2,5. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah keputusan uji HO ditolak atau HO diterima ada dua cara. Pertama, menggunakan pendekatan probabilistik. Dicari nilai P untuk kemudian dibandingkan dengan nilai alfa. Dari nilai Z 2,5 diperoleh peluang 0,4938 dapat dilihat dari tabel Z. Maka nilai P-nya sama dengan 0,5 dikurang 0,4938 sama dengan 0,0062. Nilai peluang pada tabel di atas merupakan nilai one tail, akan tetapi arah pada uji ini menggunakan two tail, maka nilai P harus dikali 2, yaitu P sama dengan 2 dikali 0,006 dengan hasil 0,012. Dengan melihat hasil nilai P dan alfa sama dengan 0,05, maka terlihat bahwa nilai P lebih kecil dari alfa, maka dapat diputuskan HO ditolak. Dapat disimpulkan pada alfa 5% secara statistik, kadar kolesterol dari orang dengan hipertensi berbeda dibandingkan kadar kolesterol orang dewasa normal. Yang kedua, menggunakan pendekatan klasik. Dengan HA seperti di atas, berarti dilakukan uji hipotesis dengan two tail. Ditentukan alfa sama dengan 0,05. Alfa harus dibagi 2 karena menggunakan two tail, sehingga alfa menjadi 0,025. Nilai P sama dengan 0,5 dikurang 0,025 sama dengan 0,4750. Maka diperoleh tabel kurva normalnya adalah Z sama dengan 1,96. Jika dibandingkan nilai Z perhitungan yaitu 2,5 dengan Z tabel 1,96, maka keputusannya adalah H0 ditolak. Selanjutnya ada contoh jika standar deviasi atau TO tidak diketahui. Dari soal di atas diperoleh H0 banding mu sama dengan 200 dan HA banding mu tidak sama dengan 200. Perhitungan ujinya menggunakan T sama dengan X min mu per SD per akar N, yaitu 220 dikurang 200 per 63 per akar 25 sama dengan 1,59. Setelah itu, kita mencari P dengan tabel T. Nilai T sama dengan 1,59 dan DF sama dengan 24 terletak antara 1,318 dan 1,711. Jika ditarik ke atas, terletak antara nilai alfa 0,10 dan 0,05. Maka nilai P-nya lebih kecil dari 0,10 dan lebih besar dari 0,05. Karena tabel T merupakan jenis tabel untuk one tail, maka nilai P yang didapat dari tabel harus dikalikan 2, maka hasilnya adalah 2 dikali 0,05 kurang dari P kurang dari 0,10. Maka hasilnya P berada di antara 0,10 sampai 0,20. Jadi nilai P lebih dari 0,10. Dengan melihat perbandingan antara hasil P dengan alfa, didapat P lebih besar dari alfa, sehingga H0 gagal ditolak. Dari penelitian ini, maka disimpulkan tidak ada perbedaan yang bermakna kadar kolesterol orang dewasa dengan kadar kolesterol penderita hipertensi dengan P lebih dari 0,10. Yang kedua ada uji hipotesis perbandingan satu proporsi. Suatu sampel yang diambil dari sekelompok mahasiswa 75 orang didapatkan 35 orang perokok. Kalau di dalam masyarakat umum diketahui bahwa proporsi perokok 0,25, apakah kesimpulan peneliti terhadap sampel yang diam dari mahasiswa tersebut pada kurang lebih sama dengan 0,05? Diketahui batas kritis alfa sama dengan 0,05. Uji yang akan dilakukan yaitu uji Z, dan untuk SE
karena ada sampel dan populasi yang dipakai adalah proporsi populasi. Dengan rumus Z sama dengan P dikurang Pi per akar Pi dikali 1 dikurang Pi per akar N. Maka 0,47 dikurang 0,25 per akar 0,25 dikali 0,75 per akar 75 diperoleh 0,22 per 0,05 sama dengan 4,4 dengan PV 0,0000. Dari nilai PV, keputusan uji adalah HO ditolak. Kesimpulannya, ada perbedaan yang signifikan proporsi perokok antara sampel, yaitu mahasiswa, dan populasi masyarakat umum. Yang ketiga ada uji hipotesis perbandingan dua proporsi. Jika ada dua sampel atau dua populasi yang berbeda proporsi dari suatu peristiwa, dapat dilakukan uji apakah perbedaan antara dua proporsi tersebut di atas signifikan atau tidak. Perbedaan hanya secara kebetulan, sama dengan by chance. Contohnya, dari soal di atas, penyelesaiannya, kelompok 1 N sama dengan 50, PL sama dengan X1 per N1 sama dengan 15 per 50, dia dapat hasilnya yaitu 0,30 dengan Q1 sama dengan 0,70. Kelompok 2 N sama dengan 80, PL-nya yaitu X2 per N2 sama dengan 30 per 80 sama dengan 0,38 dengan Q2 sama dengan 0,62. Alfa diketahui 0,025. Uji yang akan dilakukan adalah uji Z. Dengan rumus P aksen sama dengan X1 ditambah X2 per N1 per ditambah N2. Maka dapat hasil 15 ditambah 30 per 50 tambah 80 sama dengan 0,35 dengan Q aksen sama dengan 0,65. Selanjutnya ada rumus SE yaitu P aksen dikali Q aksen 1 dikali 1 per N1 ditambah 1 per N2. Maka 0,3 dikurang 0,8 per akar 0,35 dikali 0,65 dikali 1 per 50 ditambah 1 per 80. Dia dapat hasil yaitu min 0,08 per 0,11 sama dengan 0,37 dengan PV sama dengan 0,233. Dari nilai PV lebih dari 0,05, HO gagal ditolak. Kesimpulan, tidak ada perbedaan proporsi perokok antara dua kelompok mahasiswa tersebut. Sekian dari saya, selanjutnya dilanjutkan oleh Fani. Subbab berikutnya yaitu kesalahan pengambilan keputusan. Dalam pengujian hipotesis, kita selalu dihadapkan suatu kesalahan pengambilan keputusan. Ada dua jenis kesalahan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, kesalahan tipe 1 atau alfa, dan kesalahan tipe 2 atau beta. Kesalahan tipe 1 atau alfa merupakan kesalahan menolak H0 padahal sesungguhnya H0 benar. Artinya menyimpulkan adanya perbedaan padahal sesungguhnya tidak ada perbedaan. Peluang kesalahan tipe 1 adalah alfa atau sering disebut tingkat signifikansi atau significance level. Sebaliknya, peluang untuk tidak membuat kesalahan tipe 1 adalah 1 min alfa yang disebut dengan tingkat kepercayaan atau confidence level. Contoh kesalahan tipe 1, H0 berupa tidak ada perbedaan antara dua obat flu. Yang seperti telah dijelaskan sebelumnya, kesalahan tipe pertama adalah menyimpulkan adanya perbedaan, namun faktanya tidak ada perbedaan antara keduanya. Kesalahan tipe 2 atau beta merupakan kesalahan tidak menolak H0 padahal sesungguhnya H0 salah. Artinya, menyimpulkan tidak ada perbedaan padahal sesungguhnya ada perbedaan. Peluang untuk tidak membuat kesalahan tipe 2 adalah 1 min beta yang disebut dengan tingkat kekuatan uji atau power of the test. Contoh kesalahan tipe 2, H0-nya masih sama berupa tidak ada perbedaan antara dua obat flu. Kesalahan menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan antara kedua obat, padahal faktanya ada perbedaan di antara kedua obat flu tersebut. Ini merupakan tabel kesalahan pengambilan keputusan. Ketika keputusan menerima H0, kondisi sebenarnya H0 benar merupakan taraf kepercayaan 1 min alfa. Dan jika kondisi sebenarnya H0 salah, maka itu merupakan error tipe 2. Jika kita keputusan yang menolak H0, ketika H0 benar, maka itu adalah error tipe 1, dan H0 salah itu merupakan power atau kekuatan uji.
Subbab selanjutnya, kita akan memasuki p-value. P-value adalah peluang yang digunakan untuk mengukur besar peluang salah menolak H0 dari penelitian. Nilai P atau P-value adalah ukuran dari jumlah pasti dari bukti yang bertentangan dengan H0, di mana semakin kecil nilai P, semakin banyak bukti yang bertentangan dengan H0. Artinya, semakin kecil nilai P, maka kita yakin ada perbedaan pada hasil penelitian. Sehingga perbedaan bukan terjadi karena faktor kebetulan, namun karena intervensi yang telah kita lakukan pada penelitian kita. Keputusan ketika kita menolak H0, syaratnya adalah jika p-value kurang dari nilai alfa. Contoh soal p-value, dikatakan bahwa orang mengemudi dengan rata-rata 18.000 km per tahun, sebuah perusahaan konsumen percaya bahwa jarak tempuh rata-rata mungkin lebih rendah. Untuk mengeceknya, perusahaan konsumen memperoleh informasi dari 40 pemilik mobil yang dipilih secara acak yang menghasilkan rata-rata sampel 17.617 km dengan deviasi standar sampel 1.348 km. Apa yang dapat kita simpulkan tentang klaim ini? Gunakan alfa 0,01. Sebelum kita menjawab, mari kita bedah salah satu kalimatnya. Perusahaan menduga jarak tempuh rata-rata mungkin lebih rendah dari 18.000 km atau kurang dari 18.000 km. Dugaan itu akan masuk ke dalam hipotesis alternatif atau yang sering kita sebut HA atau H1. Mari kita jawab soal sebelumnya. Diketahui H1 rata-rata kurang dari 18.000. Maka H0-nya dapat kita simpulkan lebih dari sama dengan 18.000, kebalikan dari H1. Jangan lupakan sama dengan di dalam H0 karena H0 merupakan pernyataan yang akan diuji sehingga membutuhkan nilai yang pasti. Alfanya 0,01, sampelnya 40 dan rata-rata sampelnya 17.617 km. Rumusnya, Z adalah rata-rata sampel dikurang rata-rata awal per standar deviasi per akar sampel. Langkah pertama, kita akan menentukan alfa dan poin kritis. Alfanya 0,01, maka poin kritisnya 0,5 dikurang 0,01 yaitu 0,49. Pada tabel Z, nilai 0,49 berada di titik 2,3 dan 0,03 atau 2,33. Disimpulkan level of significance dari 0,49 yaitu 2,33. Langkah kedua yaitu kita menghitung nilai statistik dari rumus Z hitung. Z hitung sama dengan rata-rata sampel yaitu 17.617 dikurang rata-rata awal 18.000 per standar deviasinya yang telah diketahui di soal yaitu 1.348 dibagi akar dari sampel yaitu 40. Ditemukan angkanya adalah min 1,8. Pada tabel Z, 1,8 bernilai 0,4641, sehingga p-value-nya adalah 0,5 dikurang 0,4641 sama dengan 0,0359. Kenapa Z kurang dari Z hitung? Karena di grafik yang telah digambarkan, Z hitungnya berada di kiri Z alfa. Z alfanya 2,33 dan Z hitungnya min 1,8. Kesimpulannya, didapatkan nilai Z hitung min 1,8 sedangkan nilai Z alfanya adalah 2,33 dan p-value-nya adalah 0,0359 yang berarti lebih kecil dari alfa 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian sampel ini menolak H0. Jadi, rata-rata kecepatan orang menyetir lebih rendah secara signifikan dari 18.000 km. Seperti yang grafik yang sudah digambarkan di sini, daerah yang diarsir merupakan daerah menolak H0. Berarti kesimpulan kita sudah memenuhi dari grafiknya juga. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.